Terima kasih atas pujian dari Core. Hari ini kita akan terus membahas tentang Gideon dan judulnya adalah Setelah Kemenangan. Penatua telah membaca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 22-25, tetapi kita akan membahasnya sampai akhir dari pasal 8. Tetapi sebelum kita mulai, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Pernahkah Anda mengalami Allah bekerja dalam hidup Anda? Seperti pengalaman Gideon, pernahkah doa Anda dijawab dan sungguh-sungguh menakjubkan ketika Anda mengatakan Allah itu baik, Allah itu hidup? Ya, hari Tuhan yang akan datang ini adalah hari pengucapan syukur dan saya berpikir tentang ini, kitab Hakim-Hakim telah benar-benar membantu saya untuk melihat kembali kehidupan iman saya. Dan saya pikir untuk pertama kalinya dalam hidup saya yang sangat panjang atau dalam kehidupan iman saya, walaupun saya sudah pernah bertanya sebelumnya, tetapi dengan sangat serius bertanya lagi pada diri saya sendiri, apakah Anda benar-benar orang percaya? Seberapa baik Anda percaya? Karena saya merenungkan tentang kehidupan bersyukur saya. Apakah saya memiliki lebih banyak rasa syukur dalam daftar saya? Atau apakah saya memiliki lebih banyak keluhan? Dan saya menyadari tidak masalah seberapa baik atau buruk kondisi hidup Anda. Mereka yang mengeluh akan terus mengeluh, dan mereka yang percaya akan terus bersyukur. Dan ketika saya sedang mempersiapkan pelajaran ini, dan juga mempersiapkan khotbah hari Minggu, saya pikir Roh Kudus telah menuntun saya kembali ke tahun 2006 untuk memikirkan tepat 2 tahun yang lalu ketika saya sedang mempersiapkan konferensi 2016. Apakah Anda ingat saat itu? Itu seperti hanya 1 tahun saja setelah saya tiba di sini. Apakah itu 1 tahun? Hanya 1 tahun, hanya 1,5 tahun setelah saya tiba di sini dan kami mulai khawatir bagaimana kami akan mengisi tempat-tempat ini. Apakah Anda ingat betapa takutnya kami? Betapa gugupnya kami? Dan sekarang 2 tahun berlalu, apakah Anda ingat hal-hal yang kami harapkan? Saya tidak tahu apakah Anda memiliki keinginan atau doa. Kami berdoa, kami berharap dapat bekerja dengan Dongjin. Kami berharap kami mengenal semua gereja besar ini dan sekarang baru 2 tahun, semua hal yang saya doakan. Sekarang saya baru menyadari, bahkan sekarang ketika kita mengucap syukur, saya menyadari wow, semua hal ini telah dijawab Allah. Ingatkah Anda di awal tahun kami berdoa untuk para diaken kami? Mungkin saya minta maaf karena mengatakan ini, tetapi beberapa anggota gereja yang tidak begitu akrab, bahkan tidak tahu bahwa dia sakit. Bukannya Anda sakit kan? Tahukah Anda, bukankah menakjubkan bagaimana Allah bekerja? Dan kemudian itu membuat saya bertanya, jadi apa yang saya lakukan sebagai tanggapan atas apa yang telah Allah lakukan kepada kami? Kita berdoa untuk sesuatu, berdoa untuk hal yang disebut A, lalu kita sudah dapat A. Lalu apa selanjutnya? Kita menghabiskan waktu 2-3 minggu melakukan doa subuh, berdoa untuk sesuatu, meminta sesuatu, tetapi begitu kita mendapatkannya, saya lupa. Seharusnya kita berdoa subuh selama 2 minggu atau sebulan untuk meminta sesuatu, dan ketika kita mendapatkannya, kita berdoa subuh selama 1 bulan lagi untuk bersyukur kan? Tetapi apakah kita melakukan itu?
Tidak, kita sibuk memikirkan B untuk diminta, A sudah diberikan. Dan sukacita itu bertahan selama beberapa saat. Dan kemudian kita berpikir tentang apa yang saya tidak miliki sekarang. Dan kemudian kita meminta B. Jadi hari ini, sampai minggu lalu kita telah mempelajari tentang kemenangan yang diberikan Allah kepada Gideon. Dan mari kita pikirkan tentang tanggapan dan reaksi orang-orang setelah kemenangan itu, dan mari kita belajar dari mereka. Kita akan memikirkan tentang 4 jenis orang dan 4 jenis reaksi dan tanggapan setelah kemenangan itu. Kehidupan seperti apa? Sikap seperti apa? Jadi setelah mereka memperoleh kemenangan itu, kemenangan besar itu, melawan 135.000, 300 melawan 135.000, beberapa orang mulai melarikan diri kan, dan 300 tentara itu mengikuti dan mengejarnya. Dan kemudian mereka pergi ke Yordan untuk menyeberang ke tanah mereka. Dan itulah yang kita baca. Ayat 23, kemudian dikerahkannya lah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Ayat 24, Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara juga sungai Yordan. Jadi pertempuran ini merupakan pertempuran yang legendaris. Jadi apa yang dilakukan Gideon, ia memperoleh kemenangan awal, dan para prajurit yang melarikan diri, para prajurit Midian yang melarikan diri, prajurit Gideon meskipun mereka sangat lelah dan letih, mereka tetap mengejar. Tetapi kemudian orang-orang itu berlari di depan mereka dan Gideon mengirim seseorang utusan atau mungkin dengan seekor kuda ke arah perbukitan Efraim dan berkata, kalian sudah ada di sana, jadi halangilah mereka. Halangi mereka dan hancurkan mereka sebelum mereka menjauh dari kita. Dan Efraim melakukan itu, dan pertempuran Efraim melawan orang Midian begitu menakjubkan sehingga dalam Yesaya disebutkan, dibicarakan tentang hal itu. Yesaya pasal 10 ayat 26. Yesaya pasal 10 ayat 26, Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti Mesir dahulu. Jadi bahkan kemudian peperangan ini dibicarakan seperti sebuah contoh pertempuran. Contoh dari semua pertempuran yang seharusnya diperjuangkan dengan pertolongan Allah. Namun, masalahnya adalah setelah pertempuran itu, mari kita lanjutkan ke Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1. Jadi, orang Israel, suku Efraim, menghancurkan mereka dengan menangkap 2 pemimpin, Oreb dan Zib. Di sini ZEEB, jadi dibacanya menggunakan Z. Oreb dan Zib dibunuh, lalu kepala mereka diberikan kepada Gideon, dan kemudian ini yang mereka katakan, pasal 8 ayat 1, oke? Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jadi, ini bukan hal yang positif. Mereka benar-benar mengeluh dan hampir melawan Gideon. Apa yang mereka keluhkan di sini? Dia berkata, mengapa kamu tidak memanggil kami ketika kamu telah memperoleh kemenangan? Ketika kamu berperang melawan 135.000 orang, nah suku Efraim di pada waktu itu dikenal sebagai para pejuang yang hebat. Suku Yehuda dan Efraim adalah 2 pejuang yang hebat, dan mereka adalah 2 suku yang sulung. Suku terbesar yang melindungi Israel.
karena mereka adalah suku-suku pahlawan selama penaklukan Kanaan. Dan karena itu mereka berkata, "Hei, hei, kami seharusnya bisa berperang dengan lebih baik. Mengapa kamu tidak memanggil kami?" Dan di sini Gideon berkata di ayat 2 dan 3, tetapi dia berkata kepada mereka, "Apa yang telah kulakukan sekarang dibandingkan dengan kamu, itu bukan oke, sekarang kamu harus memahami hubungannya di sini. Siapakah uh, Gideon berasal dari suku mana? Ingatan jangka pendek? Manase? Manase? Bukan, tidak bisa ingat. Gideon berkata, jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abieser? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zib, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelahnya ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Apakah Anda melihat kerendahan hati Gideon saat memuji mereka? Mereka kesal, namun Gideon berkata pada dasarnya, engkau berdarah-darah, engkau menangkap mereka lebih besar dan lebih terhormat daripada yang telah kulakukan melawan 135.000 orang. Jadi mari kita pikirkan ini, dibandingkan dengan hari-hari kita, di manakah Efraim? Kita punya jawaban, apa? Manase. Bukankah aku sudah katakan kepadamu? Engkau mengatakan tidak. Dapatkah Anda memikirkan tentang kemungkinan hubungan di antara Efraim dan Manasye? Hubungan apa? Kakak adik. Apa yang terjadi? Urutannya telah diubah. Dapatkah Anda bayangkan kemungkinan persaingan? Dapatkah Anda melihat dari mana emosi Efraim berasal? Saya tidak tahu. Namun, Gideon bersikap sangat sensitif dan sangat berhati-hati di sini. Dia berkata, "Ya, apa yang kamu lakukan itu hebat." Namun, mari kita pikirkan hal ini. Di manakah Efraim? Di manakah suku Efraim? Mereka adalah pejuang hebat ketika Gideon memanggil orang-orang untuk datang dan bertempur serta membantu. Di manakah mereka? Apakah Anda berpikir mereka tidak tahu tentang ini? Ini adalah masalah negara. Ini adalah orang-orang Midian yang hebat yang mencoba menghancurkan seluruh Israel. Semua orang dalam bahaya, dan Gideon memanggil orang-orang untuk datang dan bertempur. Tetapi 32.000 orang datang. Di manakah orang-orang Efraim? Ketika pendeta membuat pengumuman, di manakah Anda? Oh, Anda tidak pernah memberitahu saya, Anda tidak pernah mengikut sertakan saya. Pada dasarnya, ada orang-orang Efraim yang datang telat. Dan mungkin ada beberapa alasan lain mengapa mereka tidak berpartisipasi. Mungkin mereka berkata, oh tidak mungkin, Gideon akan kalah. Dan lebih baik kita tidak terlibat atau hanya mundur saja. Atau mungkin mereka berkata, hei mari kita lihat bagaimana hasilnya, jika berjalan dengan baik kita akan bergabung. Saya tidak tahu apakah mereka merasa kasihan atau benar-benar marah. Mereka berkata, mengapa kamu tidak mengikut sertakan saya? Gideon bisa saja berkata, hei di mana kamu? Di mana kamu saat aku membutuhkanmu? Dan kamu duduk di sana dan hanya ketika aku benar-benar memintamu, kirimkan aku seorang utusan, barulah kamu bangkit dan melakukan sesuatu. Gideon bisa saja mengatakan ini. Efraim adalah suku yang lebih tua. Jika mereka telah melakukan tugas mereka, tidak akan butuh Gideon lagi. Tidak akan ada kebutuhan bagi Allah untuk memanggil Gideon untuk berperang. Tetapi karena mereka tidak melakukan tugas mereka, Allah memanggil Gideon.
Dan ketika Allah menggunakan Gideon, mereka tidak terlibat dan kemudian mereka berkata, "Hei, di mana bagianku? Di mana kemuliaanku? Di mana kehormatanku?" Kita harus benar-benar memikirkan hal-hal ini. Allah memberi Efraim tugas khusus, bakat khusus, kekuatan khusus. Tetapi untuk apa mereka menggunakannya? Mereka menggunakannya untuk kemuliaan mereka sendiri, kehormatan mereka sendiri. Di mana mereka dapat membuat nama mereka, mereka ada di sana. Tetapi di mana mereka berpikir, ya 300 lawan 135.000, sebaiknya kita tidak mencemarkan nama baik kita. Di mana saya dapat diakui, Efraim ada di sana. Tetapi di mana mereka tidak dapat bisa mendapatkan kemuliaan, mereka tidak ada di sana. Dan mereka melakukan hal kecil, tapi mereka mau kemuliaannya. Dan mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Ini bukan satu-satunya saat di mana mereka melakukan hal ini. Hal yang mirip dengan Yefta di kemudian hari. Gideon bersikap baik kepada mereka. Gideon berkata, "Oh, tidak apa-apa, apa yang kamu lakukan itu hebat, lebih hebat dari apa yang saya lakukan." Jadi dia agak menenangkan mereka, tetapi kemudian di sini Yefta tidak diam saja. Yefta benar-benar memarahi mereka. Kita akan membahasnya nanti saat belajar di bagian Yefta. Kelompok orang kedua, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4-9. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dengan 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga, dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikianlah orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkata ia juga kepada orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Apa yang terjadi di sini? Tentara Gideon benar-benar sangat lapar dan haus, sehingga dia berhenti di Sukot dan Penuel, dan dia berkata, "Dapatkah kamu memberi mereka roti?" Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka pikirkan? Apakah apakah raja-raja itu sudah kalian kalahkan? Jika iya, aku akan memberimu roti. Pada dasarnya mereka berkata kepada Gideon, "Kalian tidak tahu, kalian pikir kalian hebat karena kalian telah menghancurkan 135.000 orang. Tahukah kalian berapa jumlah orang di Midian? Dan kalian akan pergi ke sana sekarang, dan kalian bahkan belum membunuh raja-raja itu, dan kalian berkata kalian ingin kami membantu kalian. Bagaimana jika kalian pergi dan mereka mengalahkan kalian, dan mereka tahu kami telah membantu kalian? Jadi maaf, kami tidak akan membantu kalian sekarang sampai kalian benar-benar membunuh raja-raja itu." Apakah kalian mengerti apa yang mereka katakan? Mereka sedang memperhitungkan ini, mereka menggunakan otak mereka. "Saya tidak bisa membantu kalian karena kalian belum membunuh raja-raja itu. Saya tidak bisa membantu kalian karena ada kemungkinannya." Mereka melihat Allah bekerja dalam pertempuran itu, tetapi bahkan saat itu, ucapan syukur itu, bukankah itu pertanda yang cukup baik bahwa Allah ada di pihak Gideon untuk menyelamatkan bangsa itu? Jadi, di pihak siapa kalian? Sukot dan Penuel ini. Dan mereka berkata, "Oh, aku masih tidak bisa percaya, masih tidak bisa berada di pihakmu, masih tidak bisa mendukungmu sepenuhnya, maafkan aku."
Kamu mungkin telah mengalahkan 135.000 orang. Tetapi, jadi jawaban Gideon adalah, baiklah ketika Allah telah menyerahkan Zeba dan Salmuna raja-raja Midian ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Ini seperti Gideon yang baru saja marah. Dia berbicara dari sudut pandang Allah. Dan orang-orang Penuel, mereka tinggal di tempat yang sangat terkenal. Penuel, ini adalah nama yang sama dengan Peniel, tempat Yakub bergulat dengan Allah kan. Penuel, Peniel, perbedaannya adalah aku dan kamu. Aku dan kamu. Peniel artinya Allahku, Allah. Wajah Allahku. Penuel artinya wajah Allah kita. Jadi, mereka mengatakan hal yang sama dan Gideon berkata, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Apakah menara ini? Menara ini adalah menara pengawas. Ini adalah perlindungan. Jadi tanpa menara itu, perlindungan itu hilang. Jadi pada dasarnya, perlindungan Allah akan diambil. Kita aman pada hari ini karena Allah memiliki menara di atas kita. Karena Allah memiliki perlindungan atas kita. Bukan berarti Allah menjadi marah dan murka dan mulai menyerang kita ketika kita tidak taat atau ketika kita menjauh dari Allah. Hanya saja perlindungannya, kita menjauh dari perlindungannya, dan tanpa perlindungannya selalu ada kegelapan dan setan yang akan menyerang kita. Kita harus tetap berada di dalam, di bawah sayapnya, di bawah menaranya. Dan ingat berkat yang diberikan orang itu kepada Gideon, Yehovah Shalom kan? Yehovah Shalom. Itu berarti jika Anda tidak membantu Gideon, Shalom, kedamaian, keamanan itu akan diambil. Gideon tidak hanya membalas dendam. Gideon mengatakan kebenaran kepada mereka. Jika Anda tidak berada di pihak Allah, Anda berada di pihak yang lain. Jadi saya berdoa agar kita juga, sebelum kita mempertimbangkan, sebelum memperhitungkan dan berpikir, oh saya harus menyelamatkan kepala saya terlebih dahulu sebelum berpikir tentang itu, mari kita putuskan pihak mana yang merupakan pihak Allah. Dan bahkan jika pihak Allah hanya memiliki 300 dan pihak lain masih memiliki ratusan ribu orang yang tersisa, saya berdoa agar kita dapat memilih pihak Allah. Tipe orang ketiga, pasal 8 ayat 22-23. Pasal 8 ayat 22 dan 23, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Ini setelah dia menghancurkan segalanya, setelah semuanya selesai. Ini setelah Gideon membunuh Zeba dan Salmuna, sehingga semuanya selesai. Semuanya sudah selesai, kemenangan penuh. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Bagaimana orang-orang ini? Apa yang mereka ungkapkan di sini? Ini terjadi segera setelah Gideon mengakhiri perang. Apa yang mereka katakan? Siapa yang mereka muliakan? Siapa yang mereka hormati? Mereka menghormati Gideon. Gideon menjadi berhala mereka. Bukannya memberikan kemuliaan kepada Allah, bukannya mempersembahkan persembahan syukur kepada Allah, bukannya berkata, Allah,
Kami sekarang menyadari engkau adalah raja kami. Tapi kata mereka, Gideon, dapatkah engkau menjadi raja kami, engkau, anak-anakmu, dan cucu-cucumu? Apa yang ada di hati mereka, apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mendorong kehidupan mereka keluar. Itulah penyembahan berhala. Berhala pada zaman mereka membuat berhala menurut gambar yang mereka inginkan. Jadi ketika mereka membuat berhala untuk reproduksi atau kesuburan, mereka akan membuat berhala dengan organ reproduksi yang besar. Ulangan pasal 5 ayat 7-10. Ulangan pasal 5 ayat 7-10. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah Allah berbicara kepada orang Israel. Jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung. Jadi, ini dibuat untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Jadi, siapakah Allah yang lebih besar daripada berhala? Diri Anda sendiri. Anda membuat berhala untuk diri Anda sendiri, untuk kepuasan Anda. Jadi, apapun yang keluar dari dalam diri Anda adalah berhala itu. Dan dalam situasi ini, Gideon menjadi berhala. Tetapi bukan hanya orang itu saja, tetapi cara berpikir duniawi dan sekuler mereka. Mengapa? Karena di zaman itu setiap bangsa memiliki seorang pejuang heroik yang hebat. Setiap bangsa yang baik memiliki seorang pejuang heroik yang menjadi raja, seperti Goliat. Seseorang yang dapat keluar dan berkata, "Hei, bertarunglah denganku dan aku akan mengalahkanmu." Jadi dia dan anaknya dan seterusnya, dia mewariskan taktanya kepada generasi berikutnya dan keluarga itu dikenal sebagai keluarga pahlawan. Setelah Musa dan Yosua, para pemimpin besar meninggal, orang Israel kehilangan satu pemimpin utama. Tentu saja mereka memiliki hakim-hakim, tetapi hakim-hakim datang, pergi, dan ketika mereka pergi, mereka mengalami masalah. Jadi mereka berkata, ini tidak stabil, ini tidak aman, kita tidak tahu, kita tidak dapat benar-benar bergantung pada hakim-hakim ini. Kita membutuhkan seorang raja yang akan terus memerintah kita. Kita membutuhkan seorang pahlawan. Dan Gideon, dapatkah Anda melihat kembali seperti apa Gideon dahulu? Seorang pengecut yang kecil, seorang anak kecil yang lemah dan sekarang menjadi pejuang yang hebat. Ini seperti Kapten Israel. Kapten Amerika dulunya seorang anak kecil yang lemah dan sekarang menjadi seorang pejuang yang hebat. Dia seperti seorang pahlawan yang hebat di sini, seorang pemimpin yang sangat kuat. Bahkan Efraim belajar darinya, Sukot dan Penuel belajar darinya. Jadi mereka berpikir, jika orang ini menjadi seorang pemimpin, di mana Anda melihat cerita lain di mana orang meminta seseorang untuk menjadi raja mereka? Orang Israel meminta Yesus untuk menjadi raja setelah peristiwa tentang roti kan, roti jelai bukan? Ini sangat mirip kan? Ini adalah sebuah pola atau tipe. Jadi daripada berpikir tentang mengapa Allah memberi kita kemenangan ini dan berpikir tentang Allah, mereka bersyukur kepada Allah dan mengikuti Allah, tetapi kemudian setelah semuanya selesai, mereka kembali berargumen, Allah tidak terlihat. Kita membutuhkan seseorang yang terlihat atau sesuatu yang dapat kita tunjukkan kepada bangsa-bangsa lain, dan Gideon akan cocok untuk hal ini. Manusia itu sangat-sangat mementingkan diri sendiri. Apakah ada yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Manusia tidak peduli siapa Anda, siapa saya, kita semua sangat-sangat mementingkan diri sendiri.
Seseorang berkata, daging itu buruk bagi Anda dan menyebabkan kanker. Dan saya berkata kepada mereka, tidak, stres lebih menyebabkan kanker dan jika saya tidak makan daging, saya akan stres. Jadi saya perlu makan daging. Seseorang berkata ada yang suka berolahraga, tubuh mereka menjadi seperti Captain America. Dan saya bilang, toh semuanya akan hancur, jadi untuk apa? Lihat, saya berbicara dari sudut pandang saya sendiri. Hanya karena saya tidak suka berolahraga, hanya karena saya tidak suka menahan diri, saya mengemukakan argumen-argumen ini. Semua orang sangat mementingkan diri sendiri, jadi kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Dan Anda mungkin berkata, ada orang-orang yang sangat tidak mementingkan diri sendiri dan memberi sedekah dan membantu orang lain. Tapi banyak dari mereka melakukannya demi kepuasan mereka. Mereka mendapatkan sesuatu darinya. Mereka melakukan untuk diri mereka sendiri. Mungkin mereka bisa dikurangkan dari pajak, kan? Ketika Anda melihat gereja-gereja berkelahi atau orang-orang di gereja berkelahi, Anda mendengarkan keduanya. Saya telah melakukan ini berkali-kali. Saya tidak tahu, saya dikenal sebagai pendeta yang pergi ke gereja yang terbagi dua. Jadi, Anda mendengarkan kedua belah pihak. Anda tahu satu hal yang umum? Apa yang mereka bilang? Mereka adalah, ini bahkan tidak penting. Setiap dari Anda, setiap dari saya, setiap orang lainnya, semua orang berkata, saya mendukung kehendak Bapa. Saya mengikuti apa yang Allah katakan dan apa yang Bapa katakan. Jadi siapapun yang menentang saya berarti menentang kehendak Bapa. Bagaimana Anda bisa terpecah jika semua mendukung kehendak Bapa? Mereka semua berada di pihak Allah. Tetapi ketika Anda benar-benar memikirkan dan menganalisisnya, mereka semua berada di pihak mereka sendiri. Dan mereka memiliki kesalahpahaman ini bahwa Allah ada di pihak mereka. Mereka tidak bisa memikirkan kebalikannya. Tetapi kita harus ingat, jika kita adalah orang Kristen sejati, kita harus ingat untuk melihat diri kita sendiri dan berpikir, apa yang saya inginkan di sini? Menaruh sesuatu di depan umum dan meletakkan nama Yesus di depannya, tetapi kemudian melihat ke belakang semuanya. Apakah saya menggunakan nama Yesus untuk mendapat sesuatu yang saya inginkan? Apakah saya melawan? Apakah saya tersinggung karena ini tentang saya? Sesuatu di dalam diri saya? Di mana Allah di sini? Jika kita adalah orang Kristen yang benar dan jujur, kita perlu berkata, wow, sekali lagi itu adalah sesuatu dari dalam diri saya yang keluar. Dari jurang ini keluarlah binatang buas itu. Dan apa yang kita lakukan ketika binatang buas itu keluar? Kekristenan adalah tentang menyembunyikan binatang buas itu, kan? Anda menyembunyikannya dan Anda menyadari apa yang dapat kita lakukan ketika diri saya yang kotor, diri saya yang jelek ini keluar. Apa reaksi saya? Yang perlu kita lakukan adalah benar-benar mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Allah. Allah, inilah saya. Dan seringkali kita berpikir, Allah, aku tidak mau menunjukkan wajah jelekku kepadamu. Allah berkata, dan kita melihat diri kita sendiri dan ketika kita melihat hal yang jelek keluar dari dalam diri kita menjadi terkejut. Wah, mengapa saya seperti itu? Apakah kita melakukan ini? Apakah Anda mengenal diri Anda sendiri di cermin? Saya terkejut setiap hari saat melihat ke cermin. Kita terkejut dan kita berpikir, Allah, kuharap engkau tidak melihat ini. Dan kita mencoba menyembunyikannya. Lalu Allah berkata, dasar bodoh, aku sudah melihatnya sejak lama. Dan engkau ingin tahu sesuatu yang benar-benar keren, itu bahkan belum setengahnya dari dirimu.
Namun tetap saja mengetahui bahwa Allah telah memilih kita, mengetahui bahwa Allah memimpin kita semua, langkah demi langkah, dan Dia melakukan itu untuk menunjukkan kepada kita siapa diri kita sehingga Dia dapat mengeluarkan hal itu dari diri kita. Orang yang mementingkan dirinya sendiri memiliki satu karakteristik umum. Apa yang mereka harus ubah, mereka harapkan lingkungan luar atau orang lain yang mengubahnya. Namun kita harus menyadari Allah menunjukkan kepada kita seperti apa rupa kita sehingga Dia dapat mengambil, Dia dapat mengubahnya. Dia menunjukkan kepada kita karena Dia dapat membersihkannya, karena Dia dapat mengubahnya. Namun jika kita terus tidak mau menerima kenyataan dan mengharapkan orang lain untuk berubah, kita akan mulai menggerutu. Karena kita akan berkata, mengapa negara ini tidak berubah, mengapa gereja ini tidak berubah, mengapa orang-orang ini tidak berubah, dan Anda selalu bertanya. Seperti saat saya menyetir, Anda selalu meminta orang lain untuk berubah. Sampai istri saya memberitahu saya, Anda juga begitu, Anda mengemudi seperti mereka dan Anda tidak berubah. Jadi bagaimana kita menanggapinya? Dan keinginan ini untuk menjadi seperti dunia, keinginan untuk berpusat pada manusia, keinginan untuk mengontrol muncul. Begitu perang berakhir, mereka berkata, Gideon, Gideon, bisakah kau menjadi raja? Yang terakhir, keempat, mari kita bicara tentang Gideon. Namun sebelum kita masuk ke poin keempat, saya ingin menutup poin ketiga. Semakin kita dekat dengan Allah, karena Allah adalah terang, semakin banyak diri saya yang terungkap. Jika kita berkencan di tempat yang tidak terlalu terang dengan pencahayaan yang bagus sehingga Anda terlihat cantik. Pernahkah Anda melihat klub malam di siang bolong dengan lampu semua menyala? Pasti Anda akan bertanya, bagaimana saya bisa memakan makanan yang dibuat di tempat ini? Dalam kegelapan Anda tidak melihat apa-apa. Ketika kita semakin dekat dengan Allah, hal-hal yang biasanya kita tutupi dan sembunyikan mulai terungkap. Dan itulah sebabnya kita terkadang tidak ingin untuk terlalu dekat. Tetapi jika kita benar-benar ingin diri kita dibersihkan, kita tidak perlu takut untuk datang ke cahaya itu. Ketika kita datang ke cahaya itu bukan kita lagi. Jika tergantung saya untuk mau membersihkan diri saya atau tidak, saya akan terlalu takut. Tetapi Allah berkata, selama kamu datang kepadaku, aku akan membersihkannya untukmu. Hanya ini yang perlu kita lakukan. Kekristenan bukan tentang membangun kehidupan estetika saya sendiri. Satu hal yang berbeda antara kekristenan dan agama-agama lain. Dua-duanya mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa kan? Tetapi agama-agama lain, mereka harus menyiapkan pekerjaan mereka sendiri, seperti para biksu. Mereka harus memiliki titik-titik tubuh yang mereka sentuh di tanah, dahi Anda, tangan, kaki Anda, dan mereka melakukan itu sampai lantai kayu diukirkan. Mereka menjalani kehidupan itu dan mereka harus melakukan sesuatu seperti itu untuk memotong, menyingkirkan dosa-dosa mereka. Dan semakin mereka melakukannya, semakin bersih mereka menjadinya. Di gereja, dalam agama Kristen, Anda melakukan itu 1000 tahun, dosa Anda tidak akan dihapuskan. Bahkan tidak setitik pun. Itu bukan karena perbuatan kita.
Itu dengan mengakui bahwa saya adalah orang berdosa dan datang kepada Allah yang benar, Yesus Kristus. Apa yang saya inginkan saat ini? Sebagai hasil dari jawaban Allah atas doa-doa saya, apa yang saya inginkan? Itulah berhala besar dalam diri saya, kecuali itu benar-benar kemuliaan Allah. Apa yang saya inginkan? Jadi mari kita lanjutkan ke Gideon, orang keempat, ayat 23 dan 27. Ingat Gideon berkata, saya tidak akan menjadi raja kan? Ayat 23, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan akan memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja aku minta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati, dan setelah dihamparkannya sehelai kain, maka masing-masing melamparkan anting-anting dan jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya, itu ada 1.700 shikal emas. Itu banyak sekali. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakaikan oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Apa yang dilakukan Gideon? Ia berkata, aku tidak akan memerintah atasmu, tetapi ia berkata, aku akan membuat efod sehingga kalian memberi persembahan kepadaku. Efod, apakah itu efod? Efod adalah pakaian yang seharusnya dikenakan oleh imam besar. Tetapi Gideon tidak membuat efod yang sebenarnya, tetapi ia membuat dari emas. Ia berkata, aku melakukannya untuk Allah, aku melakukannya agar orang-orang dapat menyembah Allah. Tetapi kemana orang-orang harus pergi untuk menyembah Allah selama waktu itu? Tabut perjanjian berada di Shiloh, mereka harusnya pergi ke Shiloh. Menurut Anda kemana orang-orang datang? Di sini dikatakan orang-orang pergi ke Ofra, bukan Shiloh. Di mana menjadi pusat penyembahan Allah? Siapa yang menjadi penerima manfaatnya? Siapa yang menjadi orang yang memperoleh manfaat dari penyembahan ini? Gideon menjadi pusatnya. Dia berkata, aku tidak akan memerintah atasmu. Ia berkata, aku tidak membutuhkan gelar itu, tetapi pada dasarnya ia memperoleh semua manfaat. Kemudian di pasal 9 ayat 1 dan 2 dan seterusnya, adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Syichem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum di pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Syichem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang yang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal. Siapa Yerubbaal? Gideon kan? Berapa banyak anak laki-lakinya? 70 anak laki-laki. Ini hanya menghitung anak laki-laki. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Ia hidup seperti seorang raja. Dia berkata, saya tidak ingin menjadi raja, saya tidak ingin memerintah atas Anda. Tetapi dia telah, jadi ketika Allah memberkati dan segala sesuatunya menjadi lebih baik dan Anda menjadi sukses, saat itulah kita perlu berhati-hati. Kita sedang menjalani, kita menerima berkat Allah dan menerima jawaban atas doa-doa kita. Dan kita sedang dalam proses benar-benar melihat Allah menjawab doa kita. Semuanya ini sedang terjadi. Itu terjadi dan saya bangun setiap hari akhir-akhir ini dan saya seperti wow, ini terjadi. Betapa besarnya berkat bagi gereja ini. Betapa besar berkatnya. Tetapi kemudian itu tidak boleh berhenti ketika pembangunan berhenti.
tidak boleh berhenti ketika pembangunan berhenti, itu tidak boleh berhenti ketika kita pindah gereja. Rasa syukur dan rasa semangat ini, saya fokus pada Allah, keinginan, keutuhan, dan ketulusan. Orang-orang ini, suku Efraim, suku Sukot, suku Penuel, orang-orang Israel, dan bahkan Gideon, ketika keadaan membaik sekali lagi, mereka mulai memandang hal-hal duniawi saja, kenyamanan dan kesenangan mereka sendiri. Mereka ingin menjadi raja. Tidak ada seorang pun di sana yang membawa Allah, mengundang Allah sebagai raja mereka. Mereka mencari pengakuan mereka. Meskipun mereka adalah suku yang sulung, bukannya melakukan pekerjaan mereka menginginkan pengakuan. Jika kita tidak dapat menyingkirkan masalah ini dari dalam kita, yang membuat lubang di wadah kita untuk kasih karunia, dan meskipun kita menerima kasih karunia dan berkat, ada lubang di mana itu bocor keluar. Sehingga kita menerima kasih karunia, tetapi kemudian sesuatu tidak terjadi, itu bocor keluar. Kita pergi ke dunia, melangkah keluar dari gereja, kita menjadi orang-orang dunia, kasih karunia tidak lagi mengelilingi kita karena ada lubang. Kita perlu menutup lubang itu terlebih dahulu. Kita perlu bertanya kepada Allah, Allah, tolong bantu aku untuk bertumbuh. Apakah kita benar-benar datang ke gereja, tetapi kita sadar bahwa kita tidak benar-benar bertumbuh secara rohani? Pasti ada beberapa masalah. Jadi sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita masing-masing perlu duduk dan menggunakan waktu ini untuk bertanya, Allah, apakah aku seperti orang Efraim? Apakah aku orang Sukot dan Penuel? Apakah aku seperti orang Israel? Menggunakan Allah untuk sementara waktu, untuk keuntungan kita, untuk keselamatan kita, tetapi kemudian setelah selesai kita kembali ke pemikiran manusia, atau apakah kita seperti Gideon? Berkata bahwa kita melakukan pekerjaan Allah, berkata bahwa kita adalah pusat firman Allah, tetapi kemudian merebut kemuliaan tanpa ada yang tahu, mengambil manfaat darinya. Dan saya berdoa agar Anda dan saya sebagai satu gereja, sebagai gereja Sion, kita hanya akan mengingat Allah dan kemuliaannya. Dan mari kita mengingat apa yang telah Allah lakukan hingga saat ini. Kita bahkan tidak perlu memikirkan masa depan. Hal-hal yang menakjubkan yang Allah telah lakukan dengan gereja Sion. Apa yang saya lakukan untuk memuliakannya? Setidaknya, apakah ada yang mengucapkan terima kasih Allah? Itu sudah terjadi. Saya ingat, itu doa saya. Allah, Anda tahu ini dan ini dan ini, dan itu telah terjadi. Dan saya bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya bertindak seolah-olah saya masih lapar. Allah berkata, saya telah memberikannya kepada Anda. Apa yang telah terjadi dengan makanan yang saya berikan kepada Anda? Saya sudah makan kan? Jadi, jika Anda sudah makan, Anda harusnya tumbuh. Itu harus menguntungkan Anda. Tetapi kemudian, semuanya menjadi kotoran, bukan? Jadi saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah yang saya lakukan hari demi hari? Tentu saja ketika kita memiliki rasa syukur yang tulus, itu akan tercermin dalam tindakan dan kehidupan kita. Tetapi yang lebih penting, dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa sehari-hari saya, kata-kata yang saya ucapkan. Dan ini membuat saya benar-benar bertobat. Dalam proses pertobatan, wow, Allah sangat setia. Tetapi apa yang saya lakukan? Apakah saya benar-benar bersyukur? Atau itu hanya sebuah emosi? Saya sungguh bersyukur. Apakah saya bersyukur? Mari kita pikirkan hal ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kesetiaanmu kepada kami. Terkadang kami terlalu sibuk melangkah maju sehingga kami melupakanmu. Bapa, tolong ampuni kami dan izinkan kami untuk mengambil kesempatan ini dan sungguh-sungguh memikirkan betapa setianya Engkau secara detail setiap hari demi hari, dan kami menganggap ini biasa-biasa saja. Bapa, tolong bantu kami untuk bisa mengenalimu, bantulah kami untuk bisa memuliakanmu, dan menjadikan Engkau sebagai pusat dari gereja ini, menjadikan Engkau sebagai penguasa dari gereja ini. Bapa, kami lemah. Dan meskipun Engkau menjawab doa-doa kami tetap lemah, sehingga kami harus terus bergantung kepadamu. Bapa, tolong bantulah kami, jangan tinggalkan kami, sertailah kami dalam Roh Kudus melalui firman, dan Bapa, tolong bantu kami agar kami bisa terus menyaksikan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Dengan hati yang bersyukur kami memberikan persembahan ini kepadamu. Kami naikkan rasa syukur dengan hati yang bersyukur kepadamu. Tolong terimalah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.